Ya, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Di dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat 8 mulai, kisah tentang peperangan antara orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Sebab besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, "Tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ketika bangsa Israel mengalahkan orang Amalek. Kalau kita melihat saudara-saudara, orang Amalek ini berperang tidak secara gentleman. Karena di dalam kisah yang lain kita akan menemukan bahwa mereka ini menyerang orang Israel dari belakang. Ketika orang Israel dalam keadaan letih, lesu, baru mengalami peristiwa di Masa dan Meriba, saudara-saudara, tiba-tiba orang Amalek ini menyerang mereka dari belakang. Dan membuat bangsa Israel ketakutan pada masa itu. Tetapi Yosua, Musa, Harun dan Hur sebagai pemimpin-pemimpin orang Israel, mereka bersikap begitu luar biasa. Apa yang kita lihat di sini saudara-saudara, Musa sebagai seorang pemimpin tertinggi, dia memberikan arahan yang jelas. Dia naik ke bukit berdoa dengan memegang tongkat Allah, tongkat otoritas, tongkat komando dari Allah. Sedangkan Yosua, dia yang akan memimpin bangsa Israel berperang secara fisik melawan orang Amalek. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Setiap kali Musa mengangkat tangannya dengan tongkat yang dipegangnya, firman Tuhan berkata, maka orang Amalek dikalahkan. Tetapi ketika Musa menurunkan tangannya karena lelah, karena penat, maka orang Israel yang kalah. Itu sebabnya Harun dan Hur, mereka melihat kejadian itu, mereka mengambil sebuah batu, mereka menyuruh Musa duduk di atas batu itu, dan kedua belah tangan Musa mereka topang. Sehingga tangan Musa tidak turun sampai matahari terbenam. Seperti itu. Dan sampai seluruh orang Amalek dikalahkan oleh bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini betapa pentingnya kerjasama. Betapa pentingnya kerjasama antara Musa, Harun dan Hur dengan Yosua. Yosua tidak dapat menyombongkan diri, berbangga diri dengan berkata, "Sayalah yang mengalahkan orang Amalek." Tidak bisa, saudara-saudara. Karena secara faktual dikatakan, setiap kali tangan Musa terangkat, maka lebih kuatlah orang Israel. Musa juga tidak dapat membanggakan diri. Karena saya seorang diri yang berdoa, maka orang Israel yang menang, orang Amalek dikalahkan. Tidak bisa. Karena Alkitab berkata, Musa pun
Pada masa-masa tertentu dia menjadi letih, menjadi tidak sanggup untuk hanya sekedar mengangkat tangan sekalipun tidak lagi sanggup. Dia membutuhkan topangan dari kedua sahabatnya, yaitu Harun dan Hur. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita jangan mengabaikan sesama kita. Kita memerlukan topangan dari orang lain. Kita memerlukan bantuan dari orang lain. Tidak seorang pun di antara kita yang dapat hidup seorang diri. Tidak seorang pun di antara kita yang dapat berhasil seorang diri. Kita membutuhkan orang lain. Terlebih kita sebagai saudara-saudara seiman di dalam Tuhan, mari kita saling menopang satu sama lain, saudara-saudara. Jangan membanggakan jasa, jangan membanggakan diri, jangan membanggakan kemampuan diri masing-masing. Tetapi marilah kita saling bergandengan tangan, saudara-saudara, dan kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Kemenangan demi kemenangan. Bukan karena kehebatan diri sendiri, tetapi karena kebersamaan kita di dalam Tuhan. Biarlah kita terus membangun hubungan yang baik satu sama lain. Biarlah kita terus membangun kerjasama yang baik satu sama lain untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih banyak atas segala berkat dan kemurahan Tuhan yang memelihara hidup kami sampai saat ini. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini. Ya Tuhan, beri kami keselamatan, beri kami kemujuran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.